Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, ilahil awwalin wal akhirin, rabbil insi wal jinni wal khalaiki ajmain. Sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulihil amin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Para asatidzah, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk sama-sama bermudarasah, belajar bersama, mengulang kembali apa yang kita tahu, kemudian berupaya biidznillah untuk menambah wawasan dalam perkara akidah. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara atau memberikan pengantar tentang akidah Imam As-Sabuni dan Ahlul Hadis, tentang Imam As-Sabuni dan akidah Ahlul Hadis. Dan beliau termasuk salah satu ulama di abad-abad pertengahan yang menjelaskan akidah Ahlul Hadis dengan sangat bagus. Ya, ini kitab tadi saya dipinjamin oleh Ustaz Adib yang sangat terkenal, judulnya adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis atau Aqidatus Salafi Ashabil Hadis atau Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis. Atau Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnati wa Ashabil Hadis wal A'immah. Beliau juga punya satu risalah singkat. Punya satu risalah singkat judulnya Wasiyatu Abi Utsman As-Sabuni rahimahullah. Itu juga salah satu kitab yang menjelaskan secara singkat akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, pengantar saya tidak akan sampaikan panjang supaya nanti ada masa yang cukup leluasa untuk kita diskusi, ya, tanya jawab dari asatidzah dan ikhwah sekalian. Mungkin ada tambahan, ada koreksi, ada pertanyaan, ada pembahasan yang bisa kita gali lebih dalam. Tentu karena kesempatan tidak panjang, ya, kita tidak akan kupas secara lengkap kitab ini, tapi bagian-bagian penting yang di awalnya, ya, bagian-bagian awal yang di situ beliau banyak membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupa matan yang ringkas, artinya catatan singkat ataupun yang agak panjang, ya. Kadang urutan pembahasannya berbeda-beda. Ada yang membahas terlebih dahulu al-imanu qaulun wa amal, baru kemudian membahas yang lain. Ada yang fokus membahas tentang keimanan kepada takdir, kemudian nanti ditambahi pembahasan yang lain. Nah, ini salah satu kitab yang dari awal sudah fokus membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah isu yang paling kuat mengemuka antara Salafiyah dengan Asy'ariyah. Boleh. Gini. Ini masih awam dalam hal begini. Dan hal lainnya. Taib, suara jelas saya. Alhamdulillah. Jadi kita akan sedikit membaca bagian awal kitab ini. Lalu kemudian nanti kita buka forum untuk tanya jawab, ya. Seterusnya kita akan bahas barangkali hal-hal kontroversial ataupun hal-hal yang masih muskil yang ingin ditanyakan tentang Imam As-Sabuni maupun tentang akidah Ahlul Hadis, ya. Karena beliau ini termasuk tokoh yang diakui oleh kedua belah pihak. Diakui oleh kalangan Salafiyah, diakui juga kalangan Asy'ariyah. Nah, yang paling penting, kalau dua pihak mengakui sesuatu, maka itu berarti titik temu.
titik temu ini jangan dijadikan sebagai titik tengkar. Nah, ini penting. Ya. Harus justru kita manfaatkan itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dipertengkarkan. Jadi kita berangkat dari kalimatun sawa untuk menuntaskan apa-apa yang diperselisihkan. Nah ini kalau kita punya perasaan, pikiran, ya, dan kemauan yang sehat. Sebab sesuatu yang disepakati justru kemudian dijadikan bahan pertengkaran, ya, sehingga apa yang semula sudah sepakat menjadi buyar, itu tidak mendatangkan banyak kemaslahatan. Jadi justru kesepakatan ini kita jadikan sebagai modal atau sebagai bahan untuk kita menyelesaikan perkara-perkara lain yang masih diperselisihkan. Kalau umat Islam sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah referensi yang otoritatif yang harus diikuti isinya, maka ketika ada penyimpangan-penyimpangan, jadikan Quran dan Sunnah ini sebagai hakim untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan, untuk menarik orang yang sudah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah menjadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini kalau kita punya humum dakwah, ya, punya semangat untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memperbanyak orang yang kita sebabkan dia menjadi keluar dari agama Allah karena pertengkaran, karena motif kita ingin bertikai, ya. Itu. Apalagi di akhir-akhir zaman ketika umat Islam semakin sedikit. Ketika umat Islam yang konsisten dengan ajaran agama Islam juga semakin sedikit. Kita jangan menjadi sebab umat ini menjadi semakin sedikit lagi. Nah, kita rangkul yang masih menyimpang untuk masuk ke dalam dengan modal antara lain seperti ini. Kesepakatan-kesepakatan yang itu bisa kita manfaatkan untuk menyadarkan apa yang belum disepakati. Ya, menyadarkan mereka dalam perkara-perkara yang belum disepakati. Misalnya mereka sepakat dengan atau dua pihak ini sepakat dengan ketokohan dan keotoritasan Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dan kitab beliau, maka ini bisa menjadi modal untuk menarik mereka. Kalau mereka sepakat misalnya dengan kitab Al-Ibanah, dan Al-Ibanah direkomendasikan oleh As-Sabuni, misalnya kalangan Salafiyah dan kalangan Asy'ariyah sepakat dengan bagusnya kitab itu dijadikan modal untuk menarik mereka yang sudah sama-sama punya afiliasi dengan Salafiyah maupun Asy'ariyah, ataupun yang sama-sama mengakui bagusnya kitab itu untuk bersatu, sehingga yang keliru-keliru bisa dikalahkan dengan kitab itu. Nah ini satu hal penting yang perlu kita ke arah sana, ya, untuk mencari ke arah sana. Jangan sampai apa yang justru sudah disepakati menyebabkan pertikaian baru. Tapi kesepakatan-kesepakatan yang kebetulan terjadi inilah yang bisa kita manfaatkan. Sama seperti umat Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada ahlul kitab, berdakwah kepada Yahudi dan Nasrani, ya. Dimulai untuk menyerukan dengan kalimat sawa, tapi kalimat sawanya itu sesuatu yang benar, ya, yaitu tidak menyembah selain Allah dan tidak menjadikan para manusia ini sebagai arbaban, sebagai sesembahan, maupun sebagai pihak yang apabila berkata sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah kemudian diikuti. Nah ini salah satu pengertian dari arbaba min dunillah. Kalau mereka bisa sepakat dengan itu, alhamdulillah. Tinggal nanti kemudian diajak untuk mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga semua syariatnya menjadi diikuti. Nah, demikian pula kita di dalam sesama internal umat Islam, kalau kita melihat ada penyimpangan di satu pihak, ada penyimpangan di kelompok yang lain, cari titik temu. Apakah mereka mengakui dalalatul Quran atau hujjatul Quran? Kalau mengakui, manfaatkan. Apakah mereka mengakui dalalat atau hujjiyat akhbaril ahad as-sahihah? Kalau mengakui, manfaatkan itu untuk menarik mereka yang dari pandangan-pandangan yang keliru kepada pandangan yang benar. Misalnya tidak mengakui hujjiyat al-adillah as-sam'iyah, tidak mengakui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah bisa menjadi hakim untuk perkara-perkara akidah dan perkara-perkara
akal, cari siapa ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka akui. Selama mereka mengakui Imam Al-Bukhari, ambil Sahih Al-Bukhari, ambil Khalqu Af'alil Ibad, tunjukkan pernyataan Al-Bukhari mengenai akidah yang benar, sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti itu. Kalau ada ulama mereka yang berbeda, seseorang bisa membandingkan mana yang lebih otoritatif. Imam Al-Bukhari, Imam Ad-Dunya, dengan misalnya satu imam fulan yang sama sekali tidak begitu dikenal di kalangan para imam besar dan tidak mendapatkan rekomendasi. Nah, ini cara kita memanfaatkan titik-titik temu. Termasuk juga misalnya mereka mengakui akidah Imam As-Sabuni. Termasuk kalau misalnya kalangan Asy'ari mengatakan As-Sabuni Asy'ari. Fahayhala. Ya, sangat bagus. Oke, beliau Asy'ari artinya Anda mengakui ketokohan beliau dan mengiktibarkan dan mengiktiraf pernyataan-pernyataan beliau, maka bawakan pernyataan-pernyataan beliau yang benar, yang bagus, lalu persilahkan mereka untuk mengikutinya. Seperti itu. Tidak perlu berdebat, oh beliau bukan Asy'ari, beliau milik kami, bukan milik kalian. Akhirnya, ya sudah ambil. Akhirnya apa yang beliau katakan sebagai akidah-akidah yang benar, tidak jadi mereka ikuti. Secara tidak langsung kita akan menjadi penyebab tertutupnya pintu hidayah bagi orang ini. Tapi kalau kita lakukan sebaliknya, mereka mengatakan As-Sabuni Asy'ari atau sesuai dengan Asy'ariyah, dan mereka mau menerima, alhamdulillah. Berarti ada satu dai dan ulama besar yang bisa kita manfaatkan untuk masuk ke dalam hati mereka, menunjukkan mereka akidah yang benar. Dan Imam As-Sabuni di sini mengatasnamakan isi kitab beliau Aqidatus Salaf. Artinya inilah akidah dari kalangan terdahulu. Tentu maksudnya adalah as-salafus soleh. Bukan hanya yang hidup di 3 generasi pertama, tapi yang hidup di 3 generasi pertama serta diakui statusnya sebagai orang baik, sebagai orang yang mulia oleh umat Islam. Wa ashabil hadis, dan penekanannya lagi. Jadi walaupun generasi setelah generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, tapi dalam kalangan para ashabul hadis, inilah yang menjaga kelanjutan dari akidah as-salaf. Kalau mereka bisa menyepakati ini, alhamdulillah. Ya, ini bisa kita jadikan sebagai modal untuk berdakwah, untuk menarik orang-orang supaya kita sama-sama bersepakat dengan ini. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ada otomatis akan ditinggalkan. Ya, karena banyak, terus terang, ya, seperti juga perhelatan yang beberapa hari ini terjadi, atau 1-2 hari ini terjadi, banyak orang mengaku bermadzhab A atau B, tapi sebetulnya dia tidak paham isi dari madzhab itu. Dan kaget ketika diberitahu, wah, saya baru tahu madzhab saya seperti ini. Itu seperti orang masuk ke rumah, sudah tinggal di situ 2 tahun, 10 tahun, tapi tidak tahu isi rumahnya. Kalah dengan insinyur yang datang yang tahu pasti, atau orang datang periksa dari pejabat atau pejabat yang datang periksa rumah, kalah. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat. Jadi bukan perkara afiliasi atau bukan afiliasi, tapi satu mazhab atau satu komunitas itu punya pernyataan-pernyataan yang jelas mengenai keyakinan dan pendirian mereka dari lisan para tokoh-tokohnya. Kemudian orang awam yang berafiliasi mengaku menisbatkan dirinya kepada tokoh-tokoh itu bisa jadi tidak membaca sama sekali penjelasan dari para tokohnya, sehingga perkara yang jelas yang tidak mukhtalaf fihi di dalam satu mazhab itu kadang-kadang pun dia tidak tahu. Perkara yang inti dalam mazhab itu pun dia tidak tahu. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, itu di satu sisi dia buruk karena mengaku berintisab kepada satu mazhab tapi dia tidak paham dengan mazhab itu. Tapi di sisi lain, kalau kebetulan mazhab itu adalah mazhab yang menyimpang, orang ini masih mungkin 50%, 50%, 60% masih terjaga fitrahnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan bahwa ternyata apa yang selama ini anta yakini bertentangan dengan aliran yang anta ikuti. Ya. Sehingga ini menunjukkan betapa tidak
cocoknya antara keyakinan dia dengan mazhab yang dia ikuti. Apalagi kalau dia kemudian punya penghargaan terhadap satu tokoh ulama sunnah yang juga punya buku terkenal, maka ini juga bisa menjadi modal untuk kita mengajak dia. Mari kalau begitu ikuti ini. Kalau Anda sudah mengiktiraf Imam As-Sabuni, maka mari kita ikuti kitabnya As-Sabuni, karena saya pun juga mengiktiraf Imam As-Sabuni, ketokohannya, kepakarannya, dan bagusnya pernyataan-pernyataan beliau. Baik, kita buka sedikit. Itu jam tidak bergerak. Oh, Oke, baik. Saya akan baca sedikit ya, bagian-bagian awal, dan memang bagian awal inilah yang paling penting dari kitab Imam As-Sabuni. Kita bisa mulai langsung ke penjelasan akidahnya. Yang punya PDF atau kitab ini juga bisa dibuka. Nah, ini sebentar. Kita tidak akan baca semua, tapi kita akan ambil bagian-bagian yang paling penting. Ya. Nah, ini. Kalau untuk cetakan Darul Asimah, ya, tahqiq dan dirasah Profesor Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Juda, ini bisa dibuka di halaman 160. Ini beliau mulai menjelaskan tentang akidah ashabil hadis atau akidah salaf wa ashabil hadis. Qultu qala rahimahullah, qultu wa billahi taufiq, inna ashabal hadis hafidallahu ta'ala ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna, mulai yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Jadi menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu wahid dan ahad, ya. Artinya satu dan tunggal, tidak ada padanannya. Wali Rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah, dan menyatakan bahwa Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi dan seorang rasul. Nabi artinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul artinya mendapatkan misi, menyampaikan sesuatu dakwah kepada pihak tertentu. Misalnya wa anzir ashiratakal aqrabin, berarti Rasul untuk ashirah terdekat Rasulullah. Lalu kemudian ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia, maka Nabi Muhammad SAW ini juga adalah Rasul atau utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Sehingga kita-kita yang bangsa Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia, juga bagian dari yang dituju oleh misinya Rasulullah, oleh risalah Rasulullah SAW. Kalau kita sudah menetapkan Allah itu Maha Esa, kita beribadah hanya kepada Allah. Lalu dengan cara apa kita beribadah? Dengan syariat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan beliau adalah utusan Allah termasuk untuk kita. Nah, ini pentingnya. Ya. Oleh karena itu, karena Rasulullah berbicara bahasa Arab dengan uslub pada saat itu, maka kita pun mesti bisa mengakses ke sana, memahaminya secara langsung dengan penjelasan para ulama, atau kalau tidak langsung dengan belajar pada orang-orang yang bisa memahaminya secara langsung. Wa ya'rifuna rabbahum. Nah, baru kemudian beliau langsung masuk. Ya, poin akidah pertama setelah syahadatain di dalam kitab beliau ini adalah langsung masuk penjelasan tentang bagaimana ahlul hadis punya sikap dan pendirian mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bisifatihi. Nah, mereka mengenal Allah azza wa jalla dengan sifat-sifatnya. Dari buku apa? Nah, ini penting. Bukan dari matan-matan matan-matan yang ditulis oleh kalangan yang ternyata sumbernya bukan dari sumber yang diakui Imam As-Sabuni. Tapi boleh mengatakan dari mana kita mengetahui sifat-sifat Allah? Allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluh. Dari Al-Qur'an. Au syahida lahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dinyatakan oleh Rasulullah. Bagaimana kita tahu bahwa suatu penjelasan mengenai sifat Allah itu betul-betul berasal dari Rasulullah? Nah, apakah dari hadis-hadis yang maudhu'? Tidak. Apakah dari hadis-hadis yang lemah? Tidak. Apakah hanya khas dari hadis-hadis yang dibilang mutawatir? Beliau mengatakan ala ma waradatil akhbarus sihahu biha,
ala ma waradatil akhbaru sihahu bihi. Berdasarkan apa yang muncul, yang datang dari akhbar atau hadis-hadis yang sahih. Tidak ada pembedaan antara hadis ahad, hadis mutawatir, hadis diriwayatkan oleh a'rab, hadis diriwayatkan oleh fuqaha. Tapi yang jelas, yang penting ketika hadis itu sudah sahih, valid, berasal dari Rasulullah SAW dan mengandung penjelasan tentang sifat Allah, maka itu menjadi bahan yang akan diyakini oleh umat Islam atau khususnya oleh ashabul hadis. Kalau selain ashabul hadis yang juga mengaku muslim tidak sesuai dengan ini, maka kita ajak mereka untuk sesuai dengan ini. Wa naqalatil udul thiqatu anhu, dan dinukil oleh para rawi yang adil, yang thiqah. Tidak harus jumlahnya 100 orang. Ya. Seperti sebagian ahlul kalam yang ingin membeda-bedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir dalam hal menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebetulnya motifnya bukan perkara ilmiah, tapi motifnya karena sebetulnya dia tidak suka dengan sifat-sifat itu. Tidak cocok sehingga diminimize jumlah nas yang menjelaskannya yang bisa diterima. Wa yuthbituna lahu. Nah, perhatikan. Jadi yang pertama tadi ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi, yang ada di Quran dan di sunnah berdasarkan hadis yang sahih. Lalu apa yang dilakukan? Wa yuthbituna lahu. Madhabnya adalah madhab itsbat, menetapkan. Apa yang ditetapkan? Wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diisbat dalam Quran dan sunnah, kita isbat. Jadi kalau kita baca mushaf Al-Quran, pertama ketemu apa ayat pertama dalam mushaf? Apa ayat pertama? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Sama ya, bahasa Melayu Pak, Maha Pengasih. Ya, pengasih dan penyayang. Ar-Rahman artinya dirinya sendiri penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahim menyampaikan kasih sayang ini kepada makhluknya, lalu mengekalkannya lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Langsung muncul sifat rahmah, kasih sayang. Karena ditetapkan oleh Allah, maka kita tetapkan juga. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke sebagian buku kalam, ar-rahmah, kasih sayang, macam manusia. Ada kasih, mengasihi, menyayangi, riqqah fil qalbi. Ar-rahmah itu riqqah fil qalbi, sehingga ini kena ditakwil, dilemparkan dari pengertian aslinya, sehingga kita sering menemukan dalam buku-buku tafsir, ya, afallahu anna wa anhum, ditakwil, takwil dalam arti dipalingkan, artinya ditahrif, ya, dipalingkan dari makna yang aslinya. Rahmah ini sekedar kehendak untuk memberikan kenikmatan. Padahal kita paham, justru kehendak itu muncul dari adanya rahmah. Ada kasih sayang terlebih dahulu, maka kemudian pihak yang punya kasih sayang ini berkehendak memberikan kenikmatan. Bagaimana kita nafikan asal usul dari kehendak, terus kita hanya menafikan kehendak? Sebagian mufassir yang lain yang terpengaruh dengan konsep-konsep kalam mengatakan bukan kehendak. Ar-Rahmah itu, an-ni'mah itu sendiri, atau al-in'am bahasa mereka, fi'il yang artinya maf'ul. Jadi Ar-Rahmah menjadi hanya makhluk-makhluk Allah, yang merupakan nikmat Allah diberikan kepada para makhluknya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim akan ditafsirkan dengan nama Allah yang memiliki nikmat-nikmat, tapi tidak punya kasih sayang yang sebetulnya itulah yang memunculkan nikmat, pemberian nikmat tersebut. Dan pemberian nikmat itulah yang memunculkan nikmat tersebut. Nah, ini dari ayat pertama dalam Al-Quran. Belum ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sudah menunjukkan mazhabnya ahlul hadis, yusbituna lahu. Ya, menetapkan untuk ahlul hadis ini, menetapkan untuk Allah Azza wa Jalla, yaitu kalangan ahlul hadis, apa yang memang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quran. Kalau kita ikuti kalangan ahlut tahrif wa ta'wil ini, maka sejak ayat pertama dalam Al-Quran kita sudah
menyimpang dari penetapan sifat untuk Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita ikuti ahlut tafwid wa tajhil dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Ya. Kemudian tidak bisa menjelaskan, mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak bisa dipahami maknanya. Sebab kalau dipahami maknanya artinya ada rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu macam orang punya perasaan, kemudian lunak, lemah, dan seterusnya. Padahal ini justru sifat pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Dan sifat yang termasuk salah satu nama Ar-Rahman yang tidak boleh dipakai oleh orang lain. Kalau Rahim, seorang manusia kadang-kadang bisa disebut Rahim. Wa kana bil mu'minina raufar rahima. Jadi sifat Rasulullah itu Rauf dan Rahim bisa, tapi Ar-Rahman ini hanya khusus untuk Allah Azza wa Jalla, karena menunjukkan kasih sayang yang sangat sempurna. Wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya hadis-hadis itu memperkuat atau memperkaya apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian menyebutkan tambahan sifat-sifat, informasi mengenai sifat-sifat lain yang mungkin belum disebutkan oleh Al-Quran. Misalnya sifat rahmat tadi. Memperjelas. Rasulullah kalau tidak salah dalam salah satu hadis ketika melihat seorang ibu ya, menggendong anak kecil. Anaknya kemudian terlihat sangat sayang dengan anaknya. Rasulullah mengatakan apa? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi bihadha. Allah jauh lebih sayang kepada hambanya. Jadi kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar dibanding kasih sayang ibu ini terhadap anak kecilnya. Padahal di dunia manusia kasih sayang ibu terhadap anak kecilnya itu kasih sayang yang paling besar. Di dalam pepatah dikatakan kasih ibu sepanjang jalan. Ini di kami di Indonesia, tidak tahu di Malaysia apakah sama. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalah. Jadi hanya sepanjang tongkat yang digunakan untuk menggunduh buah-buahan itu gambaran kasih anak, tapi kasih ibu sepanjang jalan. Kalau kita pergi jalan tidak ada batasnya. Bahkan bisa mungkin berkilo-kilometer. Itu gambaran kasih sayang yang sangat besar di dalam dunia manusia. Tapi kata Rasulullah, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi bi tilka atau bihada. Nah, menunjukkan apa? Makna kasih sayang Allah Azza wa Jalla itu memang punya keirisan makna dengan makna kasih sayang pada diri manusia. Tetapi berbeda, dan berbedanya itu adalah karena kasih sayang Allah jauh lebih sempurna. Bukan karena tidak ada kasih sayang, tapi karena kasih sayang Allah justru jauh lebih sempurna. Dan seperti itu perbandingan semua sifat-sifat Allah, yang nama dari sifat itu juga kita gunakan untuk manusia. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat kudrah, tapi kudrahnya Allah dibanding manusia sangat jauh. Berbeda, tapi berbedanya bukan karena kudrah itu tidak berkonsekuensi mampu melakukan perbuatan, tapi berbedanya karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sementara manusia tidak ada yang ala kulli syai'in qadir. Bahkan sangat terbatas. Allah Azza wa Jalla misalnya punya sifat yang diperselisihkan, punya sifat yang kita ketahui bersama, punya sifat sam'un. Ya, Maha mendengar. Tapi apa perbedaannya? Mendengar itu sama-sama mencerap suara-suara. Itulah mendengar. Sama maknanya secara umum. Ya. Antara yang ada pada diri Allah dengan pada diri hamba, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah seperti kata Sayyidah Aisyah, Allah itu wasi'a sam'uhul aswat. Pendengaran Allah luas mencakup segala macam suara. Sementara kita hanya bisa mendengar yang ada di ruangan ini. 100 meter ke arah sana sudah tidak mendengar. Walaupun banyak suara. Apalagi 1 kilo. Apalagi dari sini ke langit pertama, langit kedua, apalagi yang ada di atasnya. Tidak mendengar. Tapi Allah Maha mendengar semuanya. Jadi itulah perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahwa sifat Allah itu sempurna. Sama seperti misalnya Allah punya sifat berwajah. Punya wajah. Tapi apa perbedaannya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali
wal ikram. Wajah Allah itu dzul jalali wal ikram. Ya, penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Sementara wajah-wajah kita manusia ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Yang mulia pun mulianya terbatas. Lalu perbedaan kedua apa? Wa yabqa wajhu rabbik. Wajah Allah itu kekal. Sementara wajah kita entah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi akan rusak bersama dengan rusaknya badan kita. Itulah perbedaannya. Bukan perbedaannya itu Allah tidak punya wajah dalam arti menghadap pihak lain dengan itu. Tidak sama. Wajah itu adalah yang dengannya seseorang atau satu pihak itu menghadap pihak lain. Wajah adalah yang dengannya satu pihak itu menghadap pihak yang lain, sama. Ketika kita sholat, Allah menghadap kita dengan wajahnya. Lalu apabila seorang yang sholat itu mulai melakukan sesuatu yang tidak khusyuk, menoleh dan segala macam, maka Allah pun memalingkan wajahnya. Sama, wajah adalah yang dengannya pemilik atau empunya wajah ini menghadap pihak lain. Tapi perbedaannya antara wajah Allah dengan wajah manusia adalah wajah manusia itu wajah yang lemah, kadang-kadang tidak mulia. Yang mulia pun mulianya terbatas. Kemudian dia juga tidak kekal. Tapi wajah Allah, wajah buka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam hadis Rasulullah ditambahkan penjelasan. Hijabuhun nur lau kasyafa la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi al-basaru min khalqi. Wajah Allah ini penuh dengan kemuliaan dan cahaya. Yang ada hijabnya. Seandainya hijab ini dibuka, terbakar semua makhluk Allah. Siapa manusia yang punya wajah sedahsyat itu? Tidak ada. Jadi urusannya bukan urusan jism atau bukan jism, arad atau bukan arad, istilah-istilah yang tidak ada gunanya. Dan sama sekali tidak dipakai oleh ashabul hadis yang mahdhah. Tidak dipakai oleh ahlu sunnah. Tapi untuk membedakan itu, seperti kata Imam Bukhari ketika beliau menjelaskan apa perbedaan sautullah dengan sautul makhluk. Apa perbedaan suara Allah dengan suara makhluk? Sama-sama punya suara. Sama-sama suara itu adalah, kata Ibnu Qudamah, ma yata'atta sama'uhu. Suara, divine-nya adalah sesuatu yang bisa didengar. Itulah suara. Sesuatu yang bisa didengar adalah suara, dan suara adalah sesuatu yang bisa didengar. Jadi suara ialah sesuatu yang bisa didengar, dan suara Allah adalah juga sesuatu yang bisa didengar. Suara kita juga sesuatu yang bisa didengar oleh orang atau oleh pihak, oleh makhluk atau selain makhluk yang mampu mendengarnya. Apa perbedaannya kata Imam Bukhari? Li'anna sautahu yusma'u mimma qaruba kama yusma'u mimma ba'uda. Ini salah satu perbedaannya. Sempurnanya suara Allah itu didengar oleh orang yang jauh maupun orang yang dekat sama saja. Sementara suara kita sama sekali tidak seperti itu. Kita tidak bisa bersuara dengan sempurna sehingga ketika bicara pun yang bisa mendengar hanya orang yang ada di dekat kita. Orang yang jauh sudah tidak bisa mendengar karena sangat lemahnya suara itu. Walaupun Allah Azza wa Jalla bisa mendengar semuanya, suara kuat ataupun selemah mungkin bisa didengar oleh pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Ini penegasan dari tadi. Ya, ketika menetapkan Allah Azza wa Jalla punya sifat berdasarkan apa yang ada di Quran dan Sunnah, mereka tidak menjadikan sifat Allah itu diserupakan dengan sifat makhluk. Dan memang sangat berbeda. Yang satu sifat-sifat yang sempurna, yang lain sifat-sifat yang punya kekurangan. Fayaquluna innahu khalaqa Adama biyadaihi kama nassa subhanahu alaihi fi qoulihi azza min qail qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Nah, ini contoh praktik bagaimana beliau menetapkan sifat Allah berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Dan sifat pertama yang beliau sebutkan adalah sifat yang belakangan hari banyak diingkari oleh selain ahlul hadis, yaitu kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Masih ditetapkan oleh sebagian kalangan mutakallimin seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, Ibnu Mujahid, Al-Baqillani, ya, dan sebagian generasi mutaqaddimi al-Asy'ariyah semuanya menetapkan sifat yadain. Dan itu diakui sendiri oleh mutakallimin belakangan. Ar-Razi misalnya dalam Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin menyatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat yadain, berbeda dengan sebagian kalangan mutakallimin lainnya. Ya. Tapi kalau ahlul hadis
hal semacam itu sama sekali tidak menjadi keraguan dan tidak menjadi ikhtilaf di antara ahl hadis. Ya. Dan menetapkannya berdasarkan antara lain firman Allah, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dua tangan. Dalam hadis-hadis Rasulullah semakin banyak penjelasan mengenai dua tangan Allah Azza wa Jalla ini. Misalnya ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada Adam alaihissalam untuk memilih apakah yang ada ditampakkan oleh tangan Allah yang kanan ataukah oleh tangan Allah yang satunya. Apa kata beliau? Ikhtartu yamina rabbi wakilta yadai rabbi yaminun mubarakah. Aku memilih apa yang ditampakkan oleh tangan kanan Tuhanku. Berarti beliau menetapkan dua tangan, yang satunya disebut tangan kanan. Tapi yang satunya jangan sampai disebut sebagai shimal, karena shimal itu kurang bagus maknanya. Yamin itu artinya kanan dan artinya adalah mubarak. Tapi kalau shimal itu artinya lawan dari kanan, tapi juga mengandung konotasi yang kurang bagus. Karena itu boleh menambahkan wakilta yadai rabbi yaminun, tapi yamin dalam arti mubarakah. Dari dua-duanya itu mubarakah, tapi salah satunya lebih khas disebut sebagai tangan kanan atau yaminu rabbi. Dan itu menunjukkan tangan Allah ada dua, dan tangan dua ini tangan yang sempurna. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Siapa manusia yang dengan bebas bisa berinfak? Tidak ada. Sama sekali tidak serupa. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Konon menurut para mufassir itu hanya dengan satu tangan. Jadi dengan satu tangan saja Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menggenggam langit dan akan menggenggam bumi dan menggulung langit. Siapa manusia yang mampu dengan tangannya menggulung bumi dan menggenggam langit? Sama sekali tidak ada. Jadi sama sekali tidak ada keserupaan antara sifat Allah dengan sifat para makhluk dalam hal perbandingan antara tangan Allah dengan tangan makhluk mengenai kesempurnaannya ini. Wala yuharrifuna. Nah, ini penting. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Ashabul hadis itu tidak menyelewengkan ucapan Allah dan Rasul maupun ucapan siapapun an mawadhi'ihi, dari di mana dari untuk apa kalam itu diletakkan, dari makna yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam kalam itu. Dengan cara apa? Misalnya bihamlil yadaini 'ala ni'matain. Ya, boleh menyebutkan di sini tahrif. Tidak menggunakan istilah takwil. Karena sebetulnya istilah takwil itu istilah yang bagus. Ada di dalam Al-Qur'an. Ahsana ta'wila itu sesuatu yang bagus. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan mengetahui takwilnya selain Allah. Takwil di sini maksudnya adalah perwujudan. Tidak mengetahui perwujudan atau bahasa kita kaifiyahnya selain Allah. Itulah makna takwil yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian takwil juga bisa bermakna memahami ya, perkataan Allah sesuai dengan yang dimaksud. Makanya doa Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla untuk Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil di sini artinya mengetahui ya, makna atau mengetahui nantinya perwujudan dari kalam Allah Azza wa Jalla. Bukan artinya tahrif. Tidak mungkin Rasulullah berdoa agar Ibnu Abbas mentahrif. Tapi justru tafaqquh, mendalami, lalu setelah mendalami mengetahui makna dari kalam-kalam Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau di sini menggunakan kata wa yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Jadi memaknai yadain sebagai ni'matain itu adalah bentuk tahrif. Tahrif al-mu'tazilati wal jahmiyah. Nah, kata beliau. Pelakunya beliau sebutkan antara Mu'tazilah dan Jahmiyah, ahlakahumullah, doa untuk mereka. Wala, yang kedua. Jadi pertama bila tahrif, ya. Yang kedua wala yukayyifunaha bikaifin. Tidak mentakyif. Misalnya mengatakan tangannya itu ada darah dan dagingnya. Naudzubillah. Ya. Kita hanya menyampaikan apa yang memang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada penjelasan tambahan, maka penjelasan tambahan itu juga kita tetapkan berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan dari pandangan kita. Arhaban, ahlan wasahlan. Ayakumullah, ayakumullah. Alhamdulillah khair. Syarif. Saya lanjutin.
au syabbahaha, atau menyerupakan tangan Allah Azza wa Jalla ini bi aidil makhlukina tashbihal musyabbihah. Nah, diserupa-serupakan. Dan di sini penting untuk saya sampaikan bahwa pelanggaran yang sering sekali dikecam oleh Al-Qur'an itu adalah menyerupakan. Nah, saya ingin tanya, apa yang lebih sering dikecam dalam Al-Qur'an? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, ataukah menyerupakan makhluk Allah dengan Allah? Silakan, apa pandangan para asatidzah? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, ataukah menyerupakan makhluk Allah dengan Allah? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Ya, yang kedua. Kedua itulah syirik. Syirik itu adalah menyerupakan makhluk dengan Allah. Menuhankan makhluk. Ya, bukan memakhlukkan Tuhan. Menuhankan makhluk. Dan inilah sebetulnya penyakit yang lebih perlu diwaspadai. Dua-duanya adalah penyakit. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, artinya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Berwajah, bertangan, bermata, sama sekali bukan sifat kurang. Itu sifat sempurna. Berbicara dengan suara yang bisa didengar, sifat sempurna. Justru kalau tidak bisa berbicara dengan suara yang bisa didengar, itu seperti asnam. Sifat kurang. Nah, itulah yang dilakukan oleh kalangan Yahudi. Mereka mensifati Allah misalnya setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, tsummastaroha. Di perjanjian lama, Bible. Kemudian beristirahat. Artinya apa? Letih sehingga perlu kepada istirahat. Ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika pembahasan tentang yadain, bentuk menyerupakan Allah dengan makhluknya bukan menetapkan yadain, itu justru sifat yang sempurna. Tapi bentuknya adalah ketika Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu tergantung ke belakang, artinya pelit. Itulah Allah disifati dengan sifat makhluk, yaitu pelit. Bukan karena tangannya ditetapkan. Dan itu adalah sifat yang sempurna. Justru kita sebagai manusia ini alhamdulillah diberikan tangan. Ini nikmat. Ya. Dan tangan Allah sudah ada jauh sebelum adanya manusia. Jadi sangat tidak sebanding. Kalau mengatakan Allah punya tangan berarti menyerupakan, tidak. Tapi kalau mengatakan bahwa yadahu maghlulah, nah inilah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menganggap tangan Allah ditelungkupkan ke belakang dalam arti pelit. Kemudian Yahudi melakukan banyak hal-hal semacam ini. Ya. Mensifati Allah dengan sifat makhluknya, itu sifat-sifat yang khas makhluk, sifat-sifat yang kurang. Tapi ini tidak banyak terjadi dalam dunia manusia. Secara umum, kalau kita baca peradaban, yang terjadi adalah sebaliknya. Menyerupakan para makhluk dengan Allah. Itulah syirik. Menjadikan para makhluk ini seolah-olah mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Seolah-olah berhak untuk disembah. Mendapatkan hak yang sebetulnya adalah hak Allah Azza wa Jalla. Saya lanjutkan sedikit. Wa qad a'adallahu ta'ala ahlas sunnati. Allah sudah menjauhkan, ya, melindungi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dari 3 hal tadi. Minat tahrifi, dari menyimpangkan makna, yang kemudian disebut takwil, ya. Yang kadang-kadang disebut tafwid, itu sama. Jadi maknanya sudah ada dan jelas, tinggal kita memahami, kita kena pahami itu makna. Tapi kalau ditahrif itu dialihkan ke makna yang lain, atau dialihkan tidak kemana-mana, tidak ke makna yang lain. Ya, dianggap tidak bisa dipahami, sama. Ya. Atau dianggap bahwa Rasulullah dan umat Islam tidak memahaminya, lebih parah lagi, itu tajhil. Jadi tahrif dan tajhil ini satu penyakit yang intinya adalah tidak bisa menerima makna nas apa adanya, kemudian memahaminya. Wat tashbih, ya, atau menyamakan. Wat takyif, atau membagaimanakan, menyebutkan rincian yang tidak bisa diketahui kecuali dari nas, dan nas tidak menyebutkannya. Apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah? Wa manna alaihim, Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada mereka bit ta'rifi wat tafhim, dengan pengenalan dan pemahaman. Sehingga kita kalau ingin mengikuti ahlul hadis ini, maka yang kita lakukan tadi adalah yuthbituna, mengisbat, lalu mengisbat dalam keadaan kita
berada pada ma'rifah, memang mengetahui nas-nas itu dan memahaminya. Kalau bisa dipahami berarti ada maknanya, ya. Lalu kemudian nanti tinggal dihayati dan seterusnya. Hatta salaku sabilat tauhidi wat tanzih, sehingga mereka pun menempuh jalan tauhid, mengesahkan Allah, dan tanzih, mensucikan Allah. Wa taraku al-qaula bit ta'tili wat tashbih. Ya, sehingga mereka meninggalkan ta'til, mengosongkan Allah dari sifat-sifat yang telah ditetapkannya, baik dengan atas nama takwil, atas nama tafwid, ya, atas nama tahrif, atas nama tajhil, dan juga menjauhi sikap tashbih, atau dalam bahasa yang lebih pas, at-tamthil, menyamakan Allah azza wa jalla dengan makhluknya. Wattaba'u qaulallahi azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, ini raddun 'alal mumatsilah. Bantahan terhadap kalangan yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan lebih lagi adalah bantahan terhadap kalangan yang menyamakan makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu adalah bantahan terhadap orang yang menyamakan makhluk dengan Allah, sebelum bantahan terhadap orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau bantahan terhadap kalangan yang menyamakan Allah dengan makhluknya, bunyinya akan laisa mithla syai'in atau laisa mithla ghairihi. Tapi ini bantahan terhadap kalangan yang menyamakan makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah itu, syai'un, apapun. Dan tentu Allah juga tidak sama. Ini dua hal yang sangat saling berkonsekuensi. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dua sifat yang luar biasa, ya, yang banyak dinafikan juga oleh sebagian mutakallimin. Dan ini menunjukkan sikap bahwa kita atau ahlul hadis menjauhi ta'til. Ya, saya akan baca satu paragraf berikutnya secara singkat saja, tidak perlu kita jelaskan untuk masuk nanti ke sesi lanjutan. Wa kama waradal Qur'anu bi dzikril yadain, sebab ini masih lanjutan dari sifat yadain. Lima khalaqtu bi yadayya wa qawlihi bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha wa waradatil akhbarus sihah. Diulang lagi. Hadis-hadis yang sahih, bukan yang mutawatir. Ya, cukup yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yadi ka khabari mahajjati au muhajjati Musa wa Adam wa qawli lahu khalaqakallahu bi yadihi wa asjada laka malaikatahu. Ini dikatakan oleh Nabi Adam terhadap Nabi Musa di atas langit. Wa mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam la aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqtuhu bi yadayya, hadis qudsi. Kaman qultu lahu kun fakana. Allah tidak mungkin menyamakan antara yang dia ciptakan langsung dengan kedua tangannya dibandingkan dengan makhluk yang Allah ciptakan hanya dengan ucapan kun fakana. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-firdausa biyadihi ila akhiril hadis, ya. Nah, ini memperkuat, ya, penegasan tentang isbat kedua tangan Allah azza wa jalla. Wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifatil lati nazala bi dzikrihal Qur'an wa waradat biha al akhbarus sihah. Juga berlaku, ya, hal yang sama untuk semua sifat-sifat yang ada di Quran dan Sunnah. Beliau menyebutkan apa? Minas sam'i wal basari wal aini wal wajhi wal ilmi wal quwwah. Tidak membeda-bedakan antara sama basar dengan ain dan wajah, dengan ilmu. Semuanya ditetapkan. Kenapa? Sama-sama ada di Quran dan Sunnah. Wal qudrati wal izzati wal azamati wal iradati wal masyiati wal qawli wal kalam wal ridha was sakhati wal hubbi wal bughdi wal farahi wal dhahik. Semuanya, ya. Wa ghairiha min ghairi tashbihin li syai'in min dzalika bi sifatil marbubin al makhluqin bal yantahuna fiha ila ma qala Allah ta'ala wa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaihi wala idafatin ilaihi wala takyifin lahu wala tashbihin wala tahrifin wala tabdilin wala taghyirin wala izalatin lil lafdil khabari amma ta'rifuhu al-arabu wa tada'uhu alaihi. Ditetapkan apa adanya seperti petunjuk mengenai hal itu dalam bahasa Arab. Bitawilin munkarin yustangkar wa yujruna atau wa yujruna ala dhahir wa yaqiluna ilmahu ila Allah taala wa yukirruna bi anna ta'wilahu, artinya wujudahu atau kaifiyatahu la ya'lamuhu illa Allah kama akhbarallahu 'anil rasikhina fil ilmi annahum yaquluna fi qoulihi ta'ala ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi
kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, beliau menutup dengan menyatakan, ya, wa yashhadu ahlul hadithi wa ya'taqiduna annal qur'ana kalamullah. Bahwa Quran itu adalah firman Allah, wa kitabu, dan ketentuan Allah, wa wahyuhu, dan wahyu Allah, wa tanziluhu, dan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, ghairu makhlukin, bukan sesuatu yang makhluk. Ya. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun 'indahum. Lalu beliau menjelaskan, wal Qur'anul ladzi huwa kalamullahi wa wahyuhu huwa alladzi nazala bihi Jibril ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Jadi Qur'annya dikatakan sebagai sifat Allah dan bukan makhluk itu berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Seperti kandungan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, itu berbahasa. Itulah firman Allah, ungkapan-ungkapan. Bukan sesuatu yang nafsi, tapi ungkapan-ungkapan yang tentu ada maknanya dan berada bahasanya, menggunakan bahasa Arab. Itulah yang dimaksud oleh ashabul hadis sebagai kalamullah dan ghairu makhluk. Nah, ini satu penegasan yang luar biasa, ya. Semoga bisa menjadi pengantar untuk pertemuan kita, dan mohon maaf kalau kepanjangan. Barakallahu fiikum.